Bismillahirrahmanirrahim. Hai, perkenalkan saya Hesti Sinaga, saya seorang mualaf. Nah, ini kita sedang berbincang-bincang dengan abang kita ini. Saya tidak tahu namanya, kemarin lupa aku nanya nama dia kan. Nah, di sini kami menjelaskan ya, saya pribadi, ini kita memberikan narasi masing-masing, statement masing-masing. Saya pribadi, kenapa saya menjadi seorang mualaf, itu dikarenakan ada keganjalan yang tertulis di dalam Bible, itu yang menguatkan saya untuk berpaling dari agama sebelumnya. Tapi percayalah, kalau ada yang mengatakan ya setiap agama itu jalan menuju surga, itu bohong. Setiap agama tidak jalan menuju surga. Karena apa? Karena ada agama tidak mengajarkan surga yang sesungguhnya. Mereka itu ada kontradiksi di dalam kitab suci. Nah, jadi teman-teman, saya sendiri alhamdulillah kehidupan yang saya alami di saat mualaf ini memang ujian. Kalau ujian itu ya, ujian setiap manusia itu punya ujian. Bahkan yang ateis pun punya ujian. Tapi bagaimana kita menanggapi ujian itu? Jangan hanya karena ujian kecil sehingga kita harus menoleh ke belakang. Tapi lihatlah ke depan apa yang terjadi. Ingat teman-teman, Allah tidak pernah menjolimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya lah yang menjolimi diri sendiri. Jadi setiap Allah memberikan kita ujian, jadikanlah ujian itu suatu pelajaran. Jangan cemen, jangan cengeng. Tapi ingat, teruslah berjuang. Kalau kata saya, jangan semangat, tetap putus asa. Itu kata saya. Karena apa? Karena kalau dibilang play semangat, kalian nggak semangat, ya kan? Jadi teman-teman, saya bingung ya mau ngomong apa di sini. Yang pasti perjalanan selama saya di mualaf itu, masya Allah, luar biasa. Walaupun begitu banyak ujian yang diberikan Allah, alhamdulillah saya masih bertahan. Jadi kalau dihitung itu anak saya mau 16, berarti sekitar 17 atau 18 tahun saya sudah di Islam. Alhamdulillah. Memang awalnya saya bukan Islam yang taat, tapi alhamdulillah karena ujian yang diberikan Allah, saya menjadi Islam yang taat. Ya, setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Tapi ingat, masa lalu jadikanlah suatu pelajaran, dan masa lalu jangan pernah kamu ingat-ingat lagi. Tetaplah move on. Ingat, apa yang terjadi bukan kesalahan agama, tapi kesalahan pada diri kita sendiri karena kita tidak introspeksi diri. Itu dia. Jadi jangan suatu kegagalan, jangan karena ini karena agama ini, karena agama itu, tidak. Tapi kenapa saya bertahan di agama ini? Ada suatu pelajaran di agama ini yang membuat saya wow, yaitu mengenai surga. Mengenai surga. Dan ada di agama ini yang membuat saya wow, ternyata saya dijanjikan surga. Dan itu ada tertulis. Dan ingat teman-teman, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Tapi Allah memberikan kita akal. Akal ini kita pakai. Bagaimana caranya kita menilai ini seperti apa, itu seperti apa. Ingat, jangan jadikan cobaan, jangan jadikan ujian ya sebagai topeng untuk menyalahkan terhadap diri kita sendiri. Tapi kesalahan yang ada pada diri kita sendiri itu karena kita sendiri kurang bersyukur kepada Allah. Dan ingat, belajarlah, teruslah belajar. Semakin kamu mempelajari, semakin kamu tahu jalan yang benar. Belajarlah. Semakin kamu mempelajari, kamu akan semakin tahu kemana kamu pergi. Jangan cengeng, jangan cemen. Masa kalah sama saya wanita, ya kan? Jangan jadikan alasan, aku nggak kuat, cobaannya begini, begini. Setiap orang dikasih cobaan oleh Allah. Setiap orang. Tapi bagaimana kita menanggapi cobaan itu? Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi cobaan itu? Ingat, Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan yang sesungguhnya adalah yang tidak kelihatan. Tuhan yang sesungguhnya tidak menyerupai apapun. Karena jika Tuhan menyerupai manusia, maka hinalah dia sebagai seorang Tuhan. Oke. Terus belajar. Oke, selesai. Masih waktunya ya. Jadi teman-teman, di sini kita ini sekedar ngobrol-ngobrol santai dengan abang kita. Kita diskusi santai, ngobrol santai. Jadi kalian yang di bawah jangan panas. Ini kami dua nggak panas loh.
Ntar nanti ku sepak lagi kalau panas-panas. Oke, silakan Abang dah. Biarkan diulang dulu Kak, tanding ulang dulu kali Kak ya. Oh iya. Gak apa-apa Kakak kalau mau bernarasi lagi silahkan Kak. Tanding ulang langsung Oh, aja. enggak. Kita harus fair di sini. Kita harus fair, kita harus adu. Oke. Gitu. Ya, shalom teman-teman semua yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung di room saya. Nama saya itu Oki. Saya lahir baru. Saya lahir dari keluarga Kristen. Ibu Kristen, papa Islam. Tapi saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di umur 20-an ya. Saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Gitu. Saya berpaling dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Gitu. Tapi bukan berarti ya, itu gini teman-teman ya, saya meninggalkan Tuhan Yesus berpindah ke agama yang lain. Dan sekarang kembali lagi berpindah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti ada kejelekan di agama yang saya pilih itu. Enggak. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya, setelah saya meninggalkan Tuhan Yesus, apa yang saya rasakan? Saya tidak punya damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Saya tidak ada ketenangan di dalam kehidupan saya. Saya punya pikiran kalau saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi nggak ada. Nothing, nggak ada yang saya dapatkan, malah kehancuran yang saya dapatkan, malah saya terjerumus di dunia narkoba, gitu. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat setia. Saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, kurang lebih 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan saya, untuk apa? Untuk memproses saya, supaya saya bisa lebih mengenal Tuhan. Supaya saya tahu kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu. Kita punya Tuhan yang sangat setia. Itu kesaksian pribadi saya. Kenapa saya meninggalkan agama yang sebelumnya dan memilih sekarang menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya? Karena yang saya rasakan, walaupun orang bilang Tuhan Yesus itu cuma manusia, Tuhan Yesus itu cuma utusan, gitu. Tuhan Yesus itu cuma menggantung di kayu salib. Tuhan Yesus itu nggak punya kuasa. Tapi saya sendiri, saya pribadi pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan yang kalian anggap manusia itu, Tuhan yang kalian anggap menggantung di kayu salib itu, Tuhan yang kalian anggap pakai kolor itu, tapi Dia yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Dia yang setia. Tidak ada orang lain yang bisa bantu saya, tidak ada siapapun yang bisa bantu saya, tapi Tuhan Yesus yang bisa bantu saya. Tuhan Yesus yang mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mau pakai saya yang dulunya sampah masyarakat, saya dulunya penipu, tapi sekarang Tuhan Yesus mau pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi buat teman-teman semua, saya tegaskan lagi, saya meninggalkan agama yang terdahulu bukan karena ada kejelekan dari agama tersebut, enggak. Tapi saya meninggalkan agama yang dulu karena Tuhan Yesus yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus yang kasih setianya nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus yang mampu merubah saya. Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa menjadi saksi Tuhan dan ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan narkoba, meninggalkan narkoba di dalam kehidupan mereka. Dan puji Tuhan juga berkat semua masalah, berkat semua proses yang saya alami di dalam kehidupan saya dibentuk Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi seperti itu aja kesaksian saya, karena kalau saya ceritakan panjang akan sama dengan kesaksian yang sebelumnya. Nggak apa-apa, pajang aja. Gitu. Jadi buat teman-teman juga yang di bawah, aku mau terangin sedikit ya. Kita di sini nggak usah saling untuk menjatuhkan, nggak usah untuk saling menghina. Saya kenal, bukan kenal lama ya, sama Kak Blokir Permanen ini, sama Kak Hesti ini saya tahu, dan saya melihat beliau ini memang karakternya seperti ini.
gitu. Memang cara berbicara beliau seperti itu. Tapi kalau orang nggak tahu mungkin beliau dikira wah ini kasar apa. Tapi memang beliau orangnya seperti itu. Bahkan saya masuk room beliau pun beberapa kali. Beliau orangnya sangat santun gitu. Sangat santun dalam pengertiannya saya tahu. Oh ini memang orangnya sifatnya seperti ini. Cara berbicaranya seperti ini. Jadi teman-teman yang di bawah stop berkata-kata kasar. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Tunjukkan kita anak-anak Tuhan, anak yang mengasihi. Kita saling mengasihi, saling mengampuni. Begitu aja Kak Blokir, silahkan. Oke, tunggu itunya ya. Jadi ini sekarang perubahan apa ya kan? Di saat kita berpindah agama, perubahan apa yang kita alami ya? Sebenarnya kalau perubahan banyak ya. Oke. Oke, perubahan apa yang saya alami di saat pindah agama? Sebenarnya kalau perubahan itu, aduh saya banyak ujian ya. Kalau saya bilang tuh banyak ujiannya. Saya itu, pokoknya ujiannya itu banyak. Saya itu dulu sama seperti mungkin teman-teman yang di luar, saya aktivis gereja. Bahkan saya itu punya TDRK itu, lulusan training dasar rohani Kristen, 3 bulan. Belajar itu artinya apa? Saya sudah paham tentang kitab, saya sudah paham tentang ajaran daripada agama saya sebelumnya. Nah, perjalanannya hidup saya itu di waktu punya suami, saya memang tidak menjalankan agama Islamnya. Saya bahkan tidak sholat. Saya sholat itu pasti rumah mertua aja. Tapi akhirnya terjadi perpisahan antara saya suami, itu yang paling menakjubkan. Saya pisah sama suami, saya tidak dendam. Saya teringat, justru Allah mengingatkan saya dulu. Dulu kau menyembah manusia begitu berapi-api, tapi kau begitu menyembah Tuhanmu yang sesungguhnya, kau malas. Jadi pada saat saya punya suami dulu, Allah cemburu. Cemburu karena saya tidak pernah sholat. Di situ saya belajarnya. Oke, sejak kejadian itu saya belajarlah tentang Islam yang sesungguhnya. Akhirnya saya bisa sholat dan sampai hari ini saya masih sholat. Dan alhamdulillah, kalau kita cerita ujian saya itu pahit banget. Saya itu kalau ceritanya takutnya mewek, males ya. Tapi dengan pelajaran, ujian yang diberikan Allah kepada saya jadi berpikir, ya Allah, saya nggak punya apa-apa di dunia ini. Saya nggak punya harta, rumah mewah, mobil mewah, saya nggak punya. Lalu apa yang saya bisa wariskan ke anak saya? Ilmu. Itu sebabnya saya minta kepada Allah. Saya memang bodoh tentang agama. Tapi saya berharap anak saya tidak sebodoh saya. Alhamdulillah. Allah kasih kejutan sama saya. Kejutan yang berharga itu tidaklah materi. Materi itu hanya pajangan untuk hidup. Materi ini supaya kita bisa makan dan hidup untuk besok. Lalu apa rezeki yang terbesar? Allah memberikan saya seorang anak, di mana anak saya ini alhamdulillah seorang hafiz Quran. Seorang hafiz Quran. Walaupun banyak dikatakan orang saya adalah mualaf abal-abal, bodoh amat. Tapi berani gak, mau gak bertarung sama saya? Pilih, mau jus berapa? 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tapi yang luar kepala, tanpa membuka Al-Quran. Ada yang mau berani? Silakan sama anak saya. Saya memang bodoh. Tapi ingat, kebodohan yang saya miliki tidak saya tanamkan kepada anak saya. Jadi perubahan saya di saat mualaf ini tuh banyak rezeki yang Allah berikan kepada saya, banyak. Saya aja dulu Kristen tidak hafal Bible. Dari perjanjian lama full gak hafal, perjanjian baru full gak hafal. Tapi begitu saya Islam, anak saya hafal. Walaupun tidak penuh Al-Quran itu dia hafal. Tapi ada beberapa ayat dia hafal, semuanya dia hafal. Contohnya ya, kalau kita di dalam Bible gitu, contohnya itu kejadian. Satu kejadian itu hafal, kejadian 1, 2, 3 hafal. Nah anak saya
Itu namanya juz 30. Itu juz 30-nya semuanya apal isinya. Nah itu. Jadi Allah memberikan saya hadiah di mana? Nih hadiah buat kamu. Yaitu kamu memiliki anak seorang hafiz Quran. Masya Allah. Jadi kalau dibilang apa yang saya dapat di Islam ini banyak. Perubahan yang saya dapat itu banyak. Pertama dari bagaimana cara saya berhijab. Kalau dulu saya itu paling benci, anti yang namanya hijab. Alhamdulillah saya bisa menutup aurat saya. Saya memang tidak sempurna seorang muslimah, tapi insya Allah saya sempurna menjadi seorang ibu kepada anak saya. Jadi kalau perubahan-perubahan itu banyak sekali saya alami. Perubahan-perubahan itu banyak sekali saya rasakan. Jadi kalau dibilang, aduh kalau sekedar ujian itu semua orang pasti dapat ujian. Mau dari yang sedih, mau yang dari yang senang, itu semua orang mendapatkannya. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu? Saya kalau cerita ya perjalanan hidup saya itu, aduh capek, mewek mulu. Yang pastinya Allah memberikan saya kebahagiaan yang tak ternilai adalah seorang anak. Allah memberikan saya seorang anak penurut. Masya Allah. Itu udah Masya Allah banget. Anak penurut itu udah, saya nggak bisa lagi ngatakan. Kalau saya tidak membandingkan anak saya dengan anak orang lain, tidak. Tapi anak penurut itu udah suatu rezeki yang terbesar. Nurut. Mamanya bilang ini oke, mamanya bilang ini oke. Tidak membantah apapun itu. Itu udah termasuk harta yang tak ternilai bagi saya. Oke lanjut, waktunya sudah habis. Kak, blokir permanen tanding ulang dulu ya. Bentar ya. Oke, teman-teman luar biasa ya perubahan yang dialami Kak Hesti ya, gitu. Karena memang salah satu tujuan kita beragama supaya hidup kita jauh lebih baik lagi. Kalau bicara perubahan apa yang saya alami ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, gitu. Saya yang pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, apa aja perubahan yang saya alami? Yang pasti yang pertama, saya bisa lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Itu karena siapa? Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba. Tidak ada kuasa lain selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu apalagi perubahan yang saya alami dari segi emosional saya. Dulu saya orang yang temperamen. Itu saya nggak bisa disenggol dikit dulu. Saya nggak bisa dikatain sedikit, saya nggak bisa. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya baru tahu ajaran kasih itu seperti apa. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu bukan suatu kebanggaan. Tapi ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita bisa mengasihi orang yang mengintimidasi kita, ketika kita bisa mengasihi orang yang menghujat iman kita, itu sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan sekarang. Banyak orang menjatuhkan dari iman kekristenan masuk ke room saya pribadi, gitu. Saya nggak masalah, itu silahkan kalian mau bicara apa tentang iman kekristenan, itu tidak akan merubah keyakinan saya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena apa? Karena mujizat Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Nah terlepas dari itu, dulu saya orang yang jarang sekali baca Alkitab, tapi ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, ketika saya merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya jadi lebih sering membaca Alkitab. Walaupun jujur, saya tidak bisa menghafal Alkitab ini, saya tidak bisa. Tapi saya yakinnya percaya, Alkitab ini bukan untuk dihafal. Tapi Alkitab kita baca supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita nggak perlu buat menghafal Alkitab. Tapi gimana Alkitab firman Tuhan ini hidup di dalam diri kita, itu yang betul. Itu jadi buat teman-teman semua, itulah sedikit ya perubahan yang saya alami ketika saya mengenal Tuhan. Itu kalau kita bicara perubahan apalagi akan banyak sekali ya perubahan. Misalnya ini ya teman-teman ya, dulu saya itu sampah masyarakat gitu. Dan muka saya ini kalau mau dicek, diposting di tahun 2020 atas dasar penipuan di Facebook, bukan 1-2 orang gitu. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus pakai seorang sampah seperti saya ini untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya.
Tuhan Yesus pakai seorang penipu seperti saya di tahun 2020 ini. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Itu, bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya. Bukan berarti saya bersaksi, saya membongkar aib saya. Enggak. Banyak orang bilang orang Kristen itu bersaksi buat membongkar aibnya. Sebenarnya enggak seperti itu. Kita orang Kristen bersaksi bukan dengan kebohongan. Sesuai yang kita alami, sesuai yang kita jalani. Itu untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Seperti yang saya bilang tadi, puji Tuhan, ketika saya memulai kesaksian saya, ada beberapa orang teman saya, walaupun enggak banyak sekali ya, tapi ada beberapa orang dari teman-teman saya yang bisa berhenti menggunakan narkoba karena mendengarkan kesaksian saya. Dan puji Tuhan, mereka mau mengenal Tuhan Yesus. Itu, mereka mau hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Sekali lagi, saya mau tekankan buat teman-teman semua, kita baca Alkitab supaya apa? Supaya firman yang hidup ini kita jalani di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Itu sedikit perubahan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Kan saya bilang tadi, kalau saya bicara banyak tentang perubahan, banyak sekali perubahan di dalam kehidupan saya. Tapi saya mau bilang buat teman-teman semua, sekali lagi saya nggak pernah bosan bilanginnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian, apapun alasannya. Jangan pernah tinggal Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sangat setia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Kita punya Bapa yang sangat setia. Mungkin begitu aja Kak Hesti, silakan. Oke. Telat klen. Ini orang ini pada telat ininya. Telat klen. Jangan telat. Oke. Oke. Kalau gini ya, kita ini terus masih dalam ini ya, perubahan apa yang kita alami. Sekarang ini kalau saya pribadi ya, kita itu closing statement kan udah. Oh, closing statement. Oke, langsung closing statement ya. Oke lah, langsung closing statement. Oke teman. Kalau saya pribadi gini, kalau kalian merasa itu jalan yang tidak benar, jangan pernah kalian bertahan. Jangan pernah bertahan. Tapi carilah jalan yang benar. Jalan yang benar itu yang mana? Ya kan? Karena kalau kita berpikir, ayo kita menggunakan akal, ayo nggak usah tutup Bible, tutup Al-Quran, tutup kitab suci apapun, tutup. Kita pakai akal. Ayo kita berakal, main akal. Kalau kita berakal, kita pakai ini, kita mikir nih. Apa iya Tuhan itu manusia? Apa iya Tuhan menjelma manusia? Apa iya Tuhan dilahirkan? Apa iya Tuhan disusui? Pakai akal, kita pakai akal. Seorang anak akan bertanya kepada kita, Mama, ya, oh ini Tuhan sekolah. Ya, dia sekolah. Dia ngapain sekolah? Mencari jati diri sendiri. Lalu si anak berkata, dia kan Tuhan. Buat apa dia cari jati diri sendiri? Kan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Sejatinya Tuhan, dia tidak akan menghinakan dirinya menjadi apapun. Sejatinya Tuhan, kita berbuat kesalahan, kita yang nanggung. Kita yang berdosa, kita yang nanggung. Masa iya kita berdosa ditanggung sama Tuhan? Enak banget. Kalau betul dosa ditanggung sama Tuhan, ya sudah, jangan hidup lagi, mati aja. Mati aja. Ngapain hidup? Toh juga dosa udah ditanggung sama Tuhan. Mau ngapain hidup? Mau ngapain? Kita hidup itu supaya kita tahu mana jalan menuju benar, mana Tuhan itu, mana. Kita cari siapa Tuhan itu, siapa. Tapi kalau toh juga kita melakukan kesalahan, akhirnya dosa kita ditanggung sama Tuhan, ya sudah, mati aja. Toh dosa udah ditanggung, ngapain lagi kita hidup? Jadi kita pakai akal aja, akal, gunakanlah akal. Karena sesungguhnya kalau kita memakai akal kita akan berpikir.
Kalau Tuhan disusui, sama dong dengan aku. Aku juga disusui emakku 2 tahun. Lo mana maha kuasanya? Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan berkuasa? Tapi kekuasaannya mana? Dia bisa menciptakan manusia, tapi dia tidak bisa menciptakan susu. Mana kekuasaan? Nanti ujung-ujungnya menjelma menjadi manusia. Nah itu yang membuat otakku tuh kayaknya gak mungkin deh. Masa Tuhan harus menjadi manusia hanya untuk menebus dosa manusia? Lalu di mana maha kuasanya? Bukankah kekuasaan Tuhan itu tidak akan menyerupai dirinya menjadi kita? Kita ini manusia yang banyak dosa. Kita diberikan hidup supaya kita bisa cari tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita diberikan hidup supaya kita bisa mencari keadilan oleh Allah. Allah, kau di mana? Aku butuh keadilanmu ya Allah. Keadilan yaitu tentang kebenaran. Ke jalan mana aku ini? Itulah gunanya kita hidup. Allah memberikan kita hidup supaya kita mencari Allah, mencari ridhonya Allah. Kalau Tuhan kita udah jadi manusia, ngapain kita hidup? Kan kita nggak mencari lagi namanya kebenaran. Toh Tuhan udah datang jadi manusia. Tuhan sama dengan kita. Di situ. Jadi artinya, gak usah kita pakai kitab suci, gak usah kita buka, pakai akal aja. Sejatinya Tuhan, sesungguhnya Tuhan, dia tidak akan menyerupai dirinya menjadi manusia apapun. Ya. Karena kalau dia menyerupai dirinya menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia hinakan dirinya untuk menjadi manusia. Kalau Tuhan mau jadi manusia, kenapa dia ciptakan manusia? Toh jadi manusia aja dia udah. Apa gunanya? Kalau Tuhan menjadi manusia. Jadi nggak masuk di akal Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Nggak masuk di akal. Yang berbuat dosa kita kok enak-enak banget Tuhan yang nanggung. Nah itu, mending mati aja lah, udah selesai kok. Itu. Dan tidak ada juga, jangan jadi alasan dosa waris, tidak ada dosa waris. Tidak ada. Intinya gunakan akalmu. Sesungguhnya akal itu yang akan menyelamatkanmu. Oke. Oke, Kak Hesti. Ya, aku Silakan. bilang tadi closing statement karena kita 3 sesi ya. Ini sesi ketiga berarti closing statement. Iya kan? Betul ya? Aku di MKK kemarin kan Aku lupa. 3 sesi ya. Gitu. Aku kira masih kita ngomong masalah itu. Oh enggak. Oke, lanjut. 3 sesi ini closing statement ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, saya tidak akan menanggapi 100% ya apa yang menjadi narasi dari Kak Hesti. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kan saya bilang, kita membaca Alkitab bukan untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab, tetapi untuk mencari kebenaran di dalam Alkitab. Makanya yang kita dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Tapi untuk orang-orang yang membaca Alkitab untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab, yang mereka dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Gitu. Terus saya mau menanggapi misalnya, ada yang berpendapat Tuhan Yesus itu manusia, ngapain disembah? Ngapain Tuhan Yesus merendahkan dirinya? Saya pribadi, saya orang yang pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya. Setelah saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya, bukan berarti saya nggak mau Sebentar guys, ya. Sebentar, kok begini? Kok verifikasi ya teman-teman ya, sebentar. Oh iya, itu ada kadang-kadang. Nah sebentar, aku lanjutin sampai mana tadi? Orang mau bilang Tuhan kau manusia, ya kan? Itu seperti yang saya bilang di awal tadi kan, saya nggak peduli itu. Karena apa? Saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Mujizat Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Itu. Dan setelah saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya, bukan berarti saya nggak mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Makanya saya baca Alkitab. Nah setelah saya baca Alkitab, saya tidak menemukan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab yang dibilang Alkitab itu kontradiksi lah, ada yang bilang Alkitab itu udah palsu lah. Saya tidak menemukan sedikit pun kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Seperti yang saya bilang tadi, saya
membaca Alkitab, minta bimbingan Roh Kudus, maka yang saya dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Dan saya mau tegaskan lagi, Alkitab kita tidak butuh dukungan dari kitab-kitab lainnya. Alkitab kita sempurna, dan Alkitab kita bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari kitab-kitab lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau kutip sedikit ayat Alkitab ya teman-teman ya. Saya mau bacakan untuk kita semua karena masih ada waktu. Bentar ya. Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya tekankan, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada yang berani melakukan seperti ini. Dan tidak ada juga yang berani bilang di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang mau bilang Tuhan Yesus itu manusia, orang mau bilang Tuhan Yesus seperti apapun, itu tidak akan merubah keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan dan teman-teman yang lain di bawah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Kak Hesti, masih ada waktu. Saya closing statementnya singkat aja. Silakan. Enggak apa-apa, terusin aja saya dengerin. Oh, diteruskan karena saya sempat kepotong tadi. Ya, jadi buat teman-teman yang lain itu yang mau saya bilang, jangan pernah dengarkan itu. Orang mau bilang apa? Orang mau menjatuhkan iman kekristenan seperti apa? Jangan dengarkan itu. Dan kalau bisa tidak usah dibalas untuk menjatuhkan imannya, untuk menjatuhkan agamanya. Gak perlu dibalas. Karena apa? Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita pede dengan iman kita. Tanpa harus kita menjatuhkan iman lain, tanpa harus kita mengintervensi iman lain, kita anak Tuhan pede dengan iman kita. Jadi gak perlu sama sekali kita menjatuhkan iman lain. Seperti yang saya bilang tadi, Alkitab kita sempurna. Alkitab kita tidak butuh support atau dukungan dari kitab-kitab lainnya. Selamat malam. Shalom untuk kita semua. Satu lagi pesan saya terakhir untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba, baik di room Kak Hesti atau di room saya. Yuk malam ini lepaskan narkoba dari kehidupan kalian. Tidak ada hal positif ketika kalian menggunakan narkoba. Lepaskan narkoba mulai detik ini. Untuk anak-anak Tuhan, jangan andalkan diri kalian sendiri. Minta bantu Tuhan untuk melepaskan kalian dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan kalian. Selamat malam Kak Hesti, terima kasih banyak untuk sharingnya. Selamat silakan, malam juga, silakan diputus Kak sama-sama. Hesti. Aku nggak bisa mutusnya. Oke. Sebelum diputuskan, udah putuskan aja. Sebelum diputuskan, ingat ya teman-teman yang di sini atau yang di roomnya abang ini, agama yang diridai Allah di sisi Allah agama Islam. Oke. Yes, Oke. silakan. Alright. Ali